di sini sebagai supervisor pendamping dalam melakukan proses belajar mengajar. Nah, di sini ada kekuatan maupun kelemahan yang mendukung adik mahasiswa di dalam mengajar. Ya, jadi Ibu tekankan di sini bahwa kekuatannya itu karena setelah Ibu perhatikan, yang pertama jadi penampilan adik itu menarik, sehingga siswa yang diajar oleh adik itu jadi lebih terfokus, lebih senang belajar karena melihat penampilan guru yang mengajar itu menarik, ya. Kemudian yang kedua, nah di sini dari segi bahasa yang digunakan saat PBM, nah itu Ibu perhatikan mudah sekali dipahami, gitu. Karena suaranya jelas, kemudian indah kedengarannya, sehingga menarik siswa untuk lebih terangsang memperhatikan, kemudian lebih cepat memahami bahasa yang disampaikan. Kemudian, nah ini adik juga pintar di dalam mengelola waktu di dalam pembelajaran, baik mulai dari memberikan persepsi sampai selesai, nah itu tepat waktu, ya. Nah itu beberapa kekuatan yang adik kuasai saat melakukan PBM. Nah, kemudian kelemahannya, nah di sini kelemahannya, jadi saat memberikan PBM, jadi saya perhatikan adik mahasiswa belum memberikan contoh dialog itu, baik melalui media online seperti misalnya PowerPoint, WA misalnya dan sebagainya itu, maupun memberikan contoh dialog secara langsung. Jadi terhadap siswa itu misalnya mengambil contoh siswa satu dengan siswa yang kedua itu melakukan pembicaraan dialog tentang permasalahan yang menyangkut teks negosiasi. Nah, itu kelemahannya sedikit saja nih. Kemudian nah di sini uraian kilas balik, nah itu mengenai cara mengajar pada zaman Ibu yang dulu dengan sekarang zaman adik sebagai mahasiswa di dalam praktek mengajar. Nah itu yang pertama itu memberikan bimbingan lebih intensif jadinya di dalam PBM, khususnya mengenai penggunaan diksi yang tepat di dalam teks negosiasi, gitu ya, itu yang lebih ditekankan. Nah apalagi sekarang kan di zaman serba online, nah itu adik bisa di sana bisa memberikan bimbingan baik lewat media online yang bersifat penjelasan langsung, di sana pemaparan langsung lewat video dan sebagainya. Bisa juga adik menyampaikan di kelas secara langsung terhadap siswa yang bersangkutan, ya. Kemudian situasi kelas di era zaman sekarang dengan yang dulu, kalau yang dulu siswa belum begitu mengenal adanya media online seperti HP. Nah sekarang HP gadget itu sudah secara pasif anak-anak pergunakan, jadinya mencari informasi lewat media online itu lebih cepat, lebih efektif jadinya pembelajarannya. Nah ini ada beberapa catatan akhir nih sebagai supervisor. Yang pertama, jadi adik saat melakukan PBM itu diharapkan bisa menguasai tidak hanya satu model pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu banyak sekali, bisa jumlahnya sampai 30-an. Nah itu bisa adik pergunakan lebih dari satu metode pengajaran, sehingga jadinya ada kolaborasi antara metode yang satu dengan yang lainnya. Jadinya untuk menambah semangat anak-anak untuk belajar, sehingga cepat anak-anak bisa menguasai materi yang kita sampaikan. Nah kemudian di sini jadi sikap disiplin itu selalu bisa adik terapkan dan pertahankan, sehingga nantinya bisa ditiru oleh anak-anak yang bertindak sebagai siswa. Nah itu bisa ditiru sikap disiplin kita, sehingga kesuksesan cara mengajar maupun interaksi belajar mengajar di kelas itu bisa terjalin dengan baik. Demikian juga solusi pemecahan masalah bisa lebih cepat kita kuasai dengan adanya kedisiplinan ini, baik disiplin waktu maupun disiplin di dalam mengajar. Nah itu catatan akhir sedikit ini terhadap adik, mudah-mudahan bisa diterapkan. Ya. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dili. Iya.